Halo, hai Sobat Marketers. Selamat datang di Casting IMA, podcast marketing terasik, terkeren, dan juga terkece. Bareng aku, Nadia Nida, yang akan menemani kalian semua hingga beberapa menit ke depan dengan topik yang pastinya fun untuk dibahas. Seperti biasanya, aku nggak akan sendiri di podcast kali ini, karena aku akan ditemenin sama partner aku nih. Kira-kira siapa ya? Udah bisa tebak belum? Yuk deh, kita langsung kenalan aja sama partner aku. Hai partner. Hai Nadia, hai Sobat Marketers. Kenalin, aku Nindya sebagai Kepala Divisi Public Relation. Nah, di sini aku bakal nemenin ke depannya, dan ke depannya aku jadi kakak-kakaknya Nadia nih di sini. Halo Kak Nidia, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik banget tentunya Nat. Apalagi nih, habis lebaran, suasananya masih lumayan kerasa nih momen-momen lebarannya. Dan tahun ini nih Nat, aku masih sama teman-teman IMA yang aku sayangi juga. Dan semoga semua teman-teman IMA juga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Yang jelas, kita harus bahagia ya. Iya Kak, bener banget. Jadi kita tuh harus selalu bahagia untuk menjalani hari-hari. Karena nih ya Kak, gak nyangka juga kita udah susah seneng bareng prokeran di kepengurusan IMA tuh udah 100 hari loh Kak. Tepatnya pada hari ini 11 Mei 2022. Jadi pengen review ulang nih tipis-tipis gitu tentang proker-proker apa aja yang udah berjalan di IMA sejauh ini. Nah iya bener banget, udah gak kerasa nih kita udah 100 hari, tepatnya hari ini. Dan for your information aja nih Nat, proker-proker IMA itu ada banyak banget dan semuanya tuh keren-keren banget loh. Dari divisi communication, R&D, business development, pokoknya semuanya tuh bener-bener keren dan pastinya insightful proker-prokernya. Tentu aja nih Kak, karena baik manajer, staf ahli maupun staf mudanya itu keren-keren semua. Oke deh, sekarang aku mau ajakin Kak Nidia dan teman-teman IMA yang sedang mendengarkan podcast ini untuk flashback ke proker-proker yang sudah kita jalanin sejauh ini. Duh, flashback, tapi jangan tentang mantan ya. Oke, mungkin kita langsung aja flashback dari awal tahun ini ya. Jadi kalau awal tahun ini kita tuh udah melewati welcoming party dan LDO, dimana proker ini tuh diadain oleh BPH. Nah, kalau dari sisi kamu sendiri nih Nat, gimana selaku staf muda yang udah ikut acara welcoming party dan LDO? Soalnya nih, aku sendiri tuh jadi kepanitiaannya di bagian si acara tuh waktu itu. Jujur nih ya Kak, dari dua proker itu dua-duanya bener-bener asik banget sih. Dari welcoming party itu aku ngerasa sifat kekeluarganya itu udah bener-bener terasa sih dari awal tuh ya. Jadi kan di situ ada games ya Kak. Jadi di situ tuh udah kelihatan banget kedekatan antar staf muda dan staf ahlinya. Terus nih ya, kalau dari LDO itu aku juga dari yang tadinya nggak tahu apa-apa tentang IMA, jadi tahu deh kalau budaya di IMA itu ya kekeluarganya erat banget. Nah, ngomong-ngomongin kekeluargaan nih, di IMA itu ada proker yang tujuannya untuk memperdekat hubungan antar divisi. Contohnya itu ada departemen visit dari HRD. Nah, di situ antar departemen mengenal anggotanya lebih dekat lagi. Jadi tujuannya ini menjalin relasi gitu deh. Oke, bener banget. Buat proker LDO sama Wilpat lolos ya Nat. Dan buat departemen visit emang itu tujuannya tadi. Bagus ya berarti. Berhasil ya Nat? Berhasil bingit sih Kak. Bisa aja deh. Oh ya, terus ada juga nih proker lain. Ada proker ADART tuh yang kemarin udah kita lakuin juga. Itu tuh proker dari HRD loh Nat. Ih, iya Kak, ADART yang kemarin ketuk palu tentang peraturan di IMA atas dasar kesepakatan bersama itu. Asli sih Kak, itu emang capek banget karena acaranya kan dari pagi sampai sore juga kan ya. Tapi ya demi kepentingan IMA juga untuk aturan-aturan dan anggaran dana prokernya itu atas dasar kesepakatan bersama. Jadi ya mau gak mau harus siapin tenaga lebih deh Kak. Iya gitu Nat, emang kalau ADART tuh emang kita harus pasang badan yang kuat pokoknya, kuat tangguh gitu. Nah selanjutnya ada lagi nih proker yang gak kalah keren, yaitu proker dari Busdev, yaitu ada BLC, ada juga dari R&D, yaitu ada ICT. Nah sebenarnya keduanya ini bisa dibilang hampir sama nih, karena keduanya ini sama-sama ngundang narasumber buat ngasih pengetahuan ke anggota internal IMA tentang marketing. Nah, cuman bedanya nih, kalau di BLC itu fokusnya buat pengetahuan gimana sih
anggota IMA tuh biar bisa membangun usaha. Tapi kalau yang ICT itu lebih diarahin biar anggotanya itu nanti mampu berkompetisi atau ikut lomba gitu bidang marketing. Kayak misalnya nih tahun ini kita ngangkat tema pembuatan esai yang baik dan benar itu gimana gitu. Eits kak, ada lagi tahu kak yang sejenis BLC dan ICT, yaitu ada IMF yang merupakan proker dari R&D. Kalau gambaran tentang IMF sendiri itu yaitu semacam webinar yang masih berkaitan dengan marketing dan targetnya itu masih kepada internal IMA. IMF ini itu mengundang narasumber yang memang ahli di bidangnya. Contohnya itu tahun ini IMF mengangkat tema tentang Instagram Ads. Nah iya tuh proker-prokernya emang keren banget kan kayak IMF tuh, dan emang tujuannya ya bagus untuk mencerdaskan internal IMA gitu. Pokoknya kalau masalah kayak gini-gini tuh IMA terbaik lah. Dan selain masalah marketing nih kayak IMF BLC gitu-gitu, ada juga nih proker lain selain itu, yaitu ada pelatihan desain. Alias itu tuh proker kita ya Nat, sebagai bagian dari anak communication. Karena kan agak jarang juga ya kalau ada organisasi marketing yang prokernya tuh pelatihan desain gitu. Dimana pelatihan desain ini sendiri tentunya khusus buat anggota internal IMA buat ngasih referensi nih gimana sih bikin desain yang menarik buat konsumen biar bisa naikin sisi marketingnya gitu. Nah iya bener banget nih kak, kan jarang ya organisasi marketing yang salah satu prokernya itu ada pelatihan desain. Mungkin cuma ada di IMA SC Undip kali ya. BTW nih kak, yang membuat proker-proker ini menarik itu juga salah satunya karena terdapat sesi games di akhir acara. Nah, sering banget nih ada reward bagi pemenang games. Yang paling berkesan bagi aku sih saat itu ada reward dari pemateri IMF kepada pemenang pertama games berupa kelas pelatihan tutorial ads seharga 2 juta secara gratis. Wah, itu aku bener-bener pengen sih ya kak, cuma ya saat itu aku nggak dapet sih. Iya banget, asli aku juga pengen loh kemarin, tapi emang kitanya aja yang belum jodoh kali ya Nat, tapi nggak apa-apa lah ya Nat, mungkin next time gitu. Nah, by the way nih Nat, kan tadi kita udah nyebutin proker-proker besar nih yang ada di IMA. Aku mau ngasih tahu juga nih Nat, kalau ada proker-proker lain yang secara rutin nih diadain setiap bulannya. Contohnya kayak podcast ini nih, kita hampir rutin ya Nat tiap bulannya. Terus juga ada proker Staff of the Month, ada juga birthday celebration, dan lain-lain lah. Nah, sebenarnya juga ada juga nih proker besar IMA yang belum terlaksana, yaitu ada proker Today's Marketing dari event. Kalau tahun lalu tuh, alhamdulillah acaranya rame ya, seru juga dan insightful pastinya. Tapi kalau tahun ini, for your information nih, perkiraannya bakal diadain kira-kira sih bulan Juli-September gitu. Semoga nantinya proker ini juga bisa berjalan lancar sesuai harapan. Amin, amin. Terakhir nih kak, sebelum kita penutupan, kita ngomongin tentang pesan dan kesan kali ya. Mungkin dari Kak Nidia dulu deh. Oke, kalau dari aku dulu nih ya, sebenarnya aku tuh banyak banget pesan kesannya dari IMA, karena udah tahun kedua nih aku di IMA. Dan di IMA itu kalau dari aku, pastinya ada senengnya, dukanya, ada cinlok-cinloknya. Terus aku juga seneng punya teman prokeran, gak cuma teman prokeran, aku juga punya teman curhat nih di IMA. Dan menurut aku punya teman curhat di IMA itu merupakan sesuatu hal yang perlu aku syukuri nih Nat. Terus juga kalau prokeran-prokeran nih, kita di IMA tuh seru, asik-asik aja dan saling ngebantu lah satu sama lain. Terus kalau dukanya sih sebenarnya aku sih sedih aja gitu karena kita belum bisa ketemu buat prokeran secara offline karena emang kondisinya sih. Tapi overall aku happy, dan bahkan proker-proker IMA juga itu ada yang diadain offline, kayak misalnya kemarin tuh ada buka bersama, terus ada juga Today's Marketing, dan juga sempat kumpul sama beberapa anak PR. Pokoknya banyak banget deh cerita manis pahitnya di IMA. Itu kalau dari aku ya Nat. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, kesan-kesannya gimana sih selama beberapa bulan ngejalanin proker ini? Oke, jadi selama aku jalanin proker di IMA, baik proker yang aku pegang maupun dari proker divisi lain itu, aku bener-bener enjoy sih kak jalaninnya. Ya pokoknya fun lah, happy gitu. Karena mungkin memang aku interest juga kali ya sama bidang marketing, jadi ya ngejalaninnya itu tanpa beban gitu kak.
aku berpengalaman dan belajar, berkembang gitu deh di IMA. Kayak contohnya nih podcast ini. Ini pertama kalinya aku coba terjun ke podcast dan alhamdulillah aku juga sering dibantu gitu sama teman-teman, sama Kak Nidia, sama Kak Rahma. Jadi asik lah pokoknya, jadi nggak kerja sendiri gitu, kerjanya bareng-bareng. Dan emang terasa sih rasa kekeluargaannya itu memang benar-benar ada gitu di IMA. Pokoknya happy banget deh bisa jadi bagian dari IMA. Alhamdulillah kalau kamu happy, aku juga ikut happy, Nat. Dan aku berharap nih ke depannya IMA bisa bikin teman-teman IMA yang lain happy juga kayak kita nih, Nat. Dan semoga bisa makin lebih baik lagi, dan semoga kesalahan-kesalahan yang udah berlalu biarlah berlalu dan bisa dijadiin buat pembelajaran next proker. Amin. Oke, nggak terasa nih teman-teman, kita udah berada di akhir sesi podcast. Aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Kak Nidia yang udah mau nemenin aku buat seru-seruan bareng di casting kali ini. Dengan berakhirnya podcast kali ini, aku mau menyampaikan bahwa suatu organisasi yang baik dilihat dari kerja dan usaha para anggotanya dalam bekerja sama, menyatukan perbedaan pendapat, dan bersama-sama mengelola organisasi. Aku Nadia Anida selaku MC mengundurkan diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!